sumber masalah sepeda motor ini saat RPM awal terasa suara jecit, cit, cit, cit. Lalu terdengar suara mentokan, trak, 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 seperti batu sedang dilaga. Oke Mas Bro, kita simak bareng-bareng sumber masalahnya ada di mana. Coba ambil kunci-kunci. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat kita semua, panjenengan dimanapun berada. Nah, sekarang posisinya ini sudah saya bongkar ya. Kita simak ya, benar-benar. Ini roda belakang saya pegang, oke? Ini kita putar menggunakan telunjuk saya ini ya. Bantu detect ya nanti ya. Detect. Nah. Sekarang panjenengan amati benar-benar yang saya putar menggunakan telunjuk ini. Lalu banyak ini digabungnya jadi satu ya, Lia. Megang ini sama megang ini direkam ya. Ini saya putar ya, saya putar. Perhatikan rodanya sama perhatikan ini keduanya ya. Roda belakangnya tidak bergerak, namun puli belakangnya sudah bergerak sekitar sepiling 1 inci. Nah, ini yang menimbulkan suaranya pleplak, pleplak, pleplak seperti batu sedang dilaga. Sini. Sekarang saya pegang tanpa ada pulinya. Ini saya tegakkan ya ke atas ya. Perhatikan ya, rodanya saya pegang nih. Saya pegang. Ini saya putar. Oke. Nanti kita bongkar. Kita lihat mana yang perlu diganti. Nah, sekarang yang suara cecit, digas cit, cit, cit. Perhatikan Mas Bro. Batu gandanya ini baru, ya, baru. Jadi menimbulkan jejit, PR-nya ada di sini. Nah, sekarang posisinya sudah saya bongkar, Mas Bro. Jadi yang perlu diwanti-wanti bagian pembongkaran sininya ya. Jangan coba-coba panjenengan ini dipukul menggunakan sistem seperti ini, jangan. Kalau kita hendak mencopot as pulinya, lakukan dengan cara seperti ini, gini ya. Pertama kali, jangan buru-buru diganti gigi transmisinya, nggih. Langkah dasarnya kita harus melakukan dengan cara seperti ini. Kita pasang, lalu kita goyang. Perhatikan ya, penyebab sepilingnya dia, kita cari selanya. Permasalahan ada di giginya atau bearingnya, kan gitu kan. Jadi Mas Bro, cara menganalisanya kita menggunakan jempol, oke? Kayak gini. Kalau seandainya kita menganalisa bearingnya, kita masukkan jempol kita goyang. Kalau terasa lembut, semut tidak kasar di batin, berarti aman. Yang sini. Nah, ini kena ini. Terasa ngeres dia. Yang ini lembut.
Ini nanti kita bongkar, kita ganti. Kita amatinya seperti ini ya. Saat kita goyang, ini aspulinya. Lihat, yang sini lihat ya. Gigi ini ditek nah, ditek ya. Ditek, dekat lagi coba, dekat lagi. Oh, ditek. Biar kita goyang. Nah, di situ dia. Namun saat AC ini kita rapatkan, tidak ya kan, aman. Sepeda motor ini saat dikendarai tidak terasa bunyi dengung saat dikendarai bagian CVT-nya. Jadi Mas Bro, kalau seandainya tidak dengung, kita ganti bearingnya dulu ya. Masalahnya ini kan pendanaan cukup besar kalau kita ganti gigi komplitnya. Bearingnya dulu, kecuali suaranya dengung ya. Ini kita ganti bearingnya dulu. Setiap dalam pembongkaran, usahakan silinis tidak kita gunakan lagi, wajib diganti. Oke. Usahakan dalam pemasangan bearing ini Mas Bro, jangan dalam keadaan panas ya, biarkan dingin. Namun saat pencopotan kita boleh melakukannya dengan metode pemanas seperti ini ya, atau cabut las pun nggak apa-apa, bebas. Yang penting pemasangan lah intinya. Kenapa? Kalau nanti seandainya dalam keadaan panas dipasang, dia akan mengalami longgar bagian rumahnya ya. Masalah pergantian bearingnya, usahakan yang bagus ya. Mohon maaf, mohon izin, saya biasa menggunakan ini ya. Ini jenengan minat, linknya ada saya tempel di pojok bawah ya. Lalu plat penutupnya ini Mas Bro, biarkan saja, jangan takut ya. Tapi kalau memang lain dari merek ini, saya tidak menjamin. Pertahankan, biarkan saja, jangan dibongkar-bongkar Mas Bro. Nah, sekarang kita tes menggunakan bearing baru. Gigi besarnya saya putar, gigi kecilnya saya putar. Ini saya tahan ya, saya tahan pakai tangan. Perhatikan yang di sini, yang di tengah-tengah sini. Ketika saya putar, maka gigi besarnya ikut memutar. Artinya tidak memiliki sepiling. Sementara tadi waktu keadaan bearingnya ini kocak, ada sepiling ya. Kalau masalah suara yang berdecit saat dikendarai RPM rendah, digas drek drek drek, sumber masalahnya ada di sini. Usahakan panjenengan kalau ganti batu gandanya yang original ya. Begitu juga dengan loncengnya. Kalau ini saya garis-garis, ini saya upgrade. Karena pemiliknya pertahankan yang demikian karena ini baru. Ya.
setidaknya ini saya untuk menghemat pendanaan. Tapi kalau panjenengan ganti, usahakan yang original tanpa di-upgrade seperti ini. Istilahnya kalau kayak gini, ini adalah jurus terakhir. Sekarang kita pengetesan sepeda motor ini masih suara dredeg dan berjejit atau tidak. Nang? Oh, Nang? Ayo sini, satu yuk. Tes, kita nyalakan. Kita turunkan sepeda motornya. Di starter. Di starter. Di gas pendek-pendek, tapi kenceng. Dek, dek, dek. Enggak kan? Nah, sebagai pembuktian lagi biar detail ya. Pasukannya sini semua. Nih. Merini kabeh merini. Ayo kita tes. Sopir. Dan sopirnya. Nengkreng. Maju. Dimainkan gasnya sampai sini ya. Dimainkan gasnya sampai sini. Sampai sini aja, sampai sini ya. Sekitar jarak 5 meter. Dimainkan gasnya, Coba. Terus. Kencang. Nah. Hop. Balik sini. Balik. Kalau anak seusia gitu ya enak kali kalau disuruh main-mainan. Nah. Sini cepat. Berjejit tidak ada. Iya. Mentok tak tidak ada. Oke, kita matikan. Setidaknya arahan saya mempekerjakan seperti ini, dipertahankan cuma diganti bearing, juga digaris batu gandanya untuk menghemat pendanaan panjenengan dalam perbaikan, tapi hasilnya tetap maksimal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berkah, menafkahi anak istri, sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.